selalu bertafakur, selalu ya bermuhasabah kepada diri sendiri, ya. Iya. Rasulullah pun kan sebelum tidur dia bermuhasabah. Betul, betul. Apakah tadi saya berbicara yang tidak enak-enak kepada teman saya, ya kan? Apakah saya langkahnya baik apa enggak? gitu kan? Jadi ada introspeksi diri ya. Untuk menjalankan hari berikutnya lebih baik lagi. Dari manfaat radio be, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing Radio Babe. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah Cangcing Radio Babe balik lagi di acara tercinta, di acara kesayangan Cangcing semua, di acara yang paling ditunggu-tunggu, yang pastinya insya Allah bakal bermanfaat buat kita semua, yaitu acara Jimat, kajian malam Jumat. Nah, kali ini bakal ada hal yang kita kaji sesuai namanya ya, sesuai judulnya. Ada hal yang bakal kita kaji, ada hal juga yang bakal kita bedah untuk malam hari ini. Nah, di sini Bang Zikri bakal menemani Cangcing semua di sekitaran 1 jam ke depan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di samping Bang Zikri udah ada Kakanda Ustadz Pandu Ibnu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, umur muda nih masih progresnya masih banyak banget nih. Betul. Alhamdulillah. Biasanya ngapain aja Ustadz? Malam Jumatan ya. Malam Jumat kan. Iya, biasanya saya malam Jumat ikuti kajian rutin ya. Kajian rutin Di Majelis Taklim. Iya. Biasanya ya kita memang sebagai insan beragamis insya Allah. Ya memang malam Jumat rutinnya ngapain ya? Selain ngaji, biasanya ngaji Yasin, ngaji Al-Kafian, atau kajian seperti ini ya. Betul. Ya, Cangcing bagi yang mau masuk line teleponnya bisa di 05894862954. Oke. Karena waktu sudah malam dan hari ini menunjukkan hari 16 Muharram 1445 Hijriah atau 3 Agustus 2023 Masehi. Kali ini Jimat bakal kita bedah bersama Ustadz Pandu Ibnu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, terutama kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu meniatkan untuk bertawakal kepada Allah dan selalu beriman untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Radio Babe yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kajian Jimat ya? Iya. Jimat, kajian malam Jumat. Bagus banget ini programnya. Masalah. Terima kasih juga buat Kakanda Ustadz Bang Pandu Ibnu ya. Masya Allah sudah hadir di Radio Babe.
Dan kali ini kita mau bahas apa ini Ustaz? Kali ini kita akan membahas tentang 4 kunci hidup bahagia. 4 kunci hidup bahagia. Betul, 4 kunci hidup bahagia. Memang saya lihat ini wajah-wajahnya Ustaz Fandi ini bahagia, sedang bahagia sekali. Alhamdulillah, kita selalu bahagia aja terus. Oh, amin, amin ya Allah. Oke, langsung saja kita dengarkan 4 kunci bahagia yang disampaikan oleh Kakak Ustaz Fandul Ibnu. Para hadirin atau para pendengar Bincang-Bincang Keluarga Babe, Ya. kali ini saya Al-Fakir ingin menyampaikan 4 kunci hidup bahagia. Kebanyakan kan saya pernah membaca dalam suatu jurnal ya. Dalam suatu jurnal ada 59% orang yang tidak bahagia atau manusia yang tidak bahagia. Oh, 59%. 59% depresi. Nah, stres ya. Studi mengatakan 59% manusia tidak bahagia atau depresi, depresi kecil Iya. atau depresi besar ini. Besar mungkin sampai bunuh diri ya. Waduh. Bahaya banget ya. Bahaya banget, benar-benar. Kita sebagai manusia harus mendalami mengenal emosi manusia terhadap kebahagiaan hidup. Betul. Ya. Betul. Yang pertama saya akan sampaikan yaitu kayak saya mengambil dari salah satu filsafat ya, bahwasanya dalam satu poin ini kita harus kurangi mengeluh bahkan ke diri sendiri. Oh, yang pertama itu adalah kurangi mengeluh bahkan pada diri sendiri. Bahkan diri sendiri aja nggak boleh ya, apalagi ke orang lain. Betul. Iya, itu maksudnya bagaimana itu Ustaz? Nah, dalam kita harus lebih mengarahkan ketika kita, contohnya gini misalkan, ketika kita mengeluh, itu kan banyak energi yang kita keluarkan. Betul. Satu, Betul. ruginya. Betul. 2, di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah. Lemah itu berarti mengeluh. Mengeluh itu kan Betul. adalah suatu energi yang lemah. Ya kan? Iya, sifat yang lemah. Ya, sifat yang lemah. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Kita sebagai manusia, sebagai insan manusia gitu kan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Udah telah diberi mata, telinga, ya kan? Hidung, ya kan? Penciptaan kita tuh sempurna. Betul. Kalau misalkan kita mengeluh, berarti kan kita sudah kufur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jangan pernah mengeluh ya. Betul. Lebih banyak bersyukur. Iya. Apa yang kita dapat, apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika kita mengeluh, itu kan hidup kita atau pikiran kita akan menjadi kacau. Akan, kalau bahasa anak mudanya, minder. Oh, ya insecure. Insecure. Iya. Betul. Jadi benar sih, memang kebanyakan anak muda ya ketika kita mengeluh, apalagi keluhannya itu melihat hal lain yang bikin dia ini ya insecure ya, bikin dia iri dengki gitu kan. Betul. Itu mungkin penyakit lah ya. Parah banget. Kalau sampai ada di dalam diri kita mengeluh, padahal bahwasanya kan kita kan sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah akal yang sempurna. Betul. Ya kan? Seharusnya kita bisa merealisasikan akal kita sebagai ilmu, ya kan? Kita bisa membuat buku atau apa, berproses, ya kan? Semua kan berproses di hidup ini, di dunia ini, ya kan? Kita aja masuk surga aja butuh proses kan? Betul. Dihisab dulu, masuk alam kubur dulu, ya kan? Ada step by stepnya lah ya. Step kan, ketika kita ingin hidup bahagia gitu kan. Berarti sama seperti kehidupan kita lah ya. Betul. Nikmatin aja dulu prosesnya, jangan mengeluh. Betul. Jadi ketika kita mengeluh juga mungkin banyak juga penyakitnya ya. Betul. Nah, mungkin dari riset tadi itu studi mengatakan bahwasanya 59% orang itu mengalami depresi mungkin dari hal kecil itu juga ya. Iya. Bisa jadi ya. Apalagi kan sekarang kan sosial media marak banget ya. Betul. Yang saya lihat bahwasanya ada orang yang mau memamerkan harta, ya kan? Oh iya. Itu kita kurang-kurangi, jangan terlalu banyaki, gitu kan? Iya. Tapi dari kita melihat hal kecil misalkan, aduh, kok
teman saya ya sudah sampai di situ selesainya kan. Ya, jadi kita insecure lah, ada rasa tidak mampu ya. Betul. Saya pun juga seperti ini juga ada butuh proses kan. Saya kuliah ya kan. Terus juga saya belajar 4 tahun ya kan. Yang penting kita percaya diri dengan diri sendiri gitu kan. Percaya akan proses dan tentang kekuatan kita. Oh iya. Jadi percaya proses aja ya. Iya. Gak usah mikirin insure ya. Apalagi mengeluh pada diri kita aja nggak boleh, apalagi pada orang lain. Karena Allah kan membenci orang-orang yang mengeluh kan ya. Betul. Jangan mengeluh. Betul. Itu bahaya banget. Padahal nikmat Allah itu makin besar ya. Besar banget menurut saya sih, nikmat Allah sangat banyak banget ya. Iya, memang, terutama ya kita bisa hidup sampai sekarang ini juga itu nikmat Allah yang kita harus perlu syukuri. Betul. Kalau misalkan kita nggak syukuri, kita kufur nikmat, kita mati dalam keadaan tidak rasa syukur. Oh iya, sayang sekali ya. Sayang banget. Pertama kita sudah tidak mengeluh nih, ya, kita bersyukur, percaya dengan akan proses. Ketika kita berproses, nah yang kedua, ketika sedang berproses, hindari memberitahu kepada semua orang tentang pengembangan diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan kita mengembangkan, kita di posting itu kan kembali lagi, kita kalau misalkan tujuan kita untuk mencari ridho Allah, kan kita nggak tahu niat kita kan. Betul. Ketika kita berkembang, misalkan teman kita membuat suatu apa gitu terus diposting gitu kan. Terus tujuannya berbeda, itu mempunyai penyakit, nanti akan ada timbul penyakit ria. Penyakit hati. Nah itu bahayanya. Makanya ketika kita ingin berproses, ingin mengembangkan diri sendiri untuk lebih maju, kan kebanyakan itu kan lebih ke bertafakur. Betul. Kebanyakan ulama-ulama seperti itu ya kan. Contohnya kita ambil seperti kepompong. Ketika dia berproses untuk indah, ya kan, dia kan berpuasa itu kan dalam artian kita sebagai manusia ya. Tidak makan dan tidak minum, diam dikurung aja gitu kan. Nah itu juga kita bisa terapkan. Kita selalu berpasrah kepada Allah dengan proses kita, selalu berbanyak berdoa, patuh kepada orang tua, itu penting. Karena itu keramat itu, orang tua itu sangat keramat banget. Masya Allah ya, memang tanpa doa dan dukungan orang tua itu kita tidak bisa jadi apa-apa ya. Bersyukur yang masih ada orang tuanya, berbaktilah. Betul. Belajar seperti kupu-kupu aja. Belajar dari kupu-kupu saja. Ketika sudah kita dikenal orang, barulah kita membludak. Dalam artian wow gitu. Betul. Jadi ketika kita lagi berproses tuh kalau bisa jangan sampai kita beria ya. Bukan untuk mencari pujian, tapi dalam artian niatkan lurusnya menjadi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terganggu juga kan proses kita. Kalau misalkan bisa Mbak Zikri lagi berproses terus diposting, itu kan pasti kan Mbak Zikri akan udah capek seperti ini aja. Jadi cepat puas, lebih apa, penjelasan lebih luas ya. Betul. Kalau misalnya kita diri sendiri, kayaknya ada yang kurang nih. Jadi kita bermuhasabah diri sendiri. Betul. Lebih banyak ini ya, lebih banyak apa? Ujian, terus kita lebih cepat merasa puas dibanding kita berproses sendiri tanpa memikirkan apapun ini kata orang lain gitu. Ya walaupun ada juga kita kan pengen dilihat orang lain. Betul. Tapi kalau misalkan lamaan kan itu kan penyakit akan timbul. Iya benar. Gue sampai nanya kali. Iya. Prosesnya tidak panjang gitu ya. Terus kalau misalkan emang proses berdiam diri, jangan kemana-mana ya, fokus terhadap proses tersebut. Nah itu dilakukan tuh ini untuk semua hal tuh ya, berlaku ya. Iya, semua hal berlaku ya, untuk ya benar-benar kunci kebahagiaan sih sebenarnya itu. Jadi orang tidak ada yang tahu apa yang kita progreskan, apa yang kita jalankan, kan. Tidak ada yang mengganggu lah perjalanan hidup kita. Betul. Hanya kita dan Allah yang tahu. Benar. Nah lanjut Ustaz, apa lagi nih kira-kira? Udah mungkin kepo banget ini. Cangcing radio Babe, keluarga Babe juga udah nggak sabar nih. Betul semuanya. Nah selanjutnya mungkin kita selalu mendoakan. Doakan siapa itu? Mendoakan teman-teman kita. Saya pernah mendengar salah satu
motivator yang bernama Ari Ginanjar. Oh iya iya. Ketika kalian ingin sukses, doakan yang baik-baik saja. Contoh misalkan kalian ingin sehat nih, terus ketemu teman kita, walaupun dia sehat, doakan aja. Misalkan semoga teman saya Allah menjadi sehat, gitu, jauhkan dari penyakit. Iya. Itu kan akan berbalik kepada kita. Iya betul. Barang siapa yang mendoakan bersama muslim yang baik, maka akan yang pertama kali mendapatkan si yang mendoakan. Yang mendoakan. Oh iya. Jadi memang tidak ada salahnya juga kita mendoakan. Kita juga Pak, mungkin kebahagiaan kita lewat situ juga bisa terasa ya. Dari kita mendoakan atau kita mengasih sesuatu ya, bahkan kita melihat orang bahagia aja kita bahagia. Itu terpendam itu di dalam diri kita. Itu juga kan termasuk tugas orang kaum muslimin ya. Membantu sesama kaum muslimin. Betul. Dari masalah ekonomi atau apa gitu kan. Istilahnya ya walaupun tak seberapa, berbagilah. Ya kan? Betul. Berbagilah. Karena Allah aja kan udah berbagi dengan kita. Terutama udara. Iya. Ya, walaupun dari kecil tuh ya. udara kan. Kita nggak bisa lihat walaupun ya sepele ya menurut orang-orang ya, gitu kan. Dari hal kecil itu aja kita bisa mensyukuri. Lama-lama juga kan Allah juga barang siapa yang bersyukur maka aku akan nikmat. Maka aku kan tambahkan nikmatnya. Betul. Memang dari hal kecil bahkan kita bisa belajar ya. Iya. Memang benar-benar dari hal kecil aja bisa kita lihat ya betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Iya. Bisa kita belajar juga tuh. Kalau lagi Ustaz, dari pertama apa jangan pernah kurangi mengeluh ke diri sendiri. Kedua, itu kurangin atau jangan pernah? Kurangi saja menurut diri sendiri. Berarti stepnya awal itu kita kurangi dulu ya. Kalau misalkan ya langsung jangan pernah. Oh iya, ini kaget juga ya gitu kan. Bisa juga ini ya. Karena ketika maksudnya kayak kalau bisa belajar matematika kan dari angka 1. Oh iya. Masa langsung algoritma kan pusing kan. Betul. Kuadrat juga perlahan juga akan ketemu titik temunya. Walaupun kita dikasih ujian ya, ya itu pandanglah bahwasanya Allah sayang sama kita. Oh iya. Memang bentuk ujian itu rasa sayang Allah pada kita. Lebih baik kalian diuji daripada kalian diberi. Itu kan termasuk kalau misalkan kita diberi tapi tidak meningkatkan ibadah pada Allah. Itu kan termasuk istidraj ya. Ya. Bahaya banget. Bahaya itu ya. Orang kalau udah manusia sudah termasuk kena ujian istidraj, itu kan tidak kerasa. Tidak sadar ya? Tidak sadar. Oh iya. Tidak menyadarinya karena memang. Makanya kembali ke poin 2, selalu hindari memberitahu kepada semua orang tentang pengembangan diri sendiri. Selalu bertafakur, selalu ya bermuhasabah kepada diri sendiri. Rasulullah pun kan sebelum tidur dia bermuhasabah. Betul. Apakah tadi saya berbicara yang tidak enak-enak kepada teman saya, ya kan? Apakah saya langkahnya baik apa enggak? Jadi ada introspeksi diri ya. Untuk menjalankan hari berikutnya lebih baik lagi. Iya. Lebih bahagia lagi. Betul. Selanjutnya ada lakukan hal itu secara secukupnya. Dalam artian kita dalam hidup ini jangan berlebihan. Apa yang itu jangan berlebihan Ustaz? Contoh misalkan hal kecil aja dalam makan. Itu kan tidak boleh berlebihan, hal kecil aja. Betul. Untuk hal luasnya, contoh misalkan dalam hal bergaya hidup, ya kan? Iya. Sekarang gitu banyak kan? Iya betul, orang berlomba-lomba untuk meningkatkan gaya hidupnya. Fashion. Iya bahasanya bagus deh. Fashion. Fashionnya harus mahal, nyentrik, ya kan? Biasanya kan kayak misalkan yang di Jakarta Selatan tuh siapa? Bang Zikri? Siapa tuh? Saya juga lupa itu. Oh yang anak-anak Jaksel itu ya? Jaksel itu kan? Iya. Yang sering nongkrong di kafe-kafe. Jadi kan kita memaksakan diri sendiri. Betul. Saya harus bergaya dengan dia, gitu. Bergaya secara nyentrik dan secara kekinian. Betul. Tapi kan kantong dia tidak mencukupi. Memaksakan akhirnya. Ya akhirnya dia hutang sana sini. Bahaya juga kan. Ya, makanya kita lakukan hidup secara sederhana, secara biasa aja, secukupnya aja. Ya kan? Cukup beli ini, cukup beli itu, jangan memaksakan. Betul. Yang penting mah ya cukup lah ya, jangan pernah memaksakan.
Ketika kita merasa cukup kan, hidup kita bahagia. Cukup kok, saya udah makan. Iya. Di kantong saya juga ada duit. Itu kan berkah. Betul. Ya. Betul. Jadi kita harus ubah mindset dari situ lah ya. Ya kalau misalkan ada rezeki lebih, cukup untuk nongkrong di situ, boleh. Yang penting jangan memaksakan gitu. Betul. Tahu batas lah ya, kita tahu batas diri kita sendiri ya, dan kantong kita. Benar. Yang cukupnya cuma hanya warkop 3.000, dia nomornya di coffee shop. Gitu kan. Oh iya betul. Itu memaksakan banget. Betul Kan? Betul. Uang dari mana gitu. Betul. Nah, yang ketiga berarti poinnya adalah tidak boleh memaksakan dalam bentuk materi, fashionable atau ekonomi lah ya. Iya. Nah, iya betul. Selanjutnya, Ustaz, Terakhir ada perbanyaklah mendengar daripada berbicara. perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Itu Iya. maksudnya apa itu? Maksudnya kita kan manusia mempunyai 2 telinga dan 1 mulut. Betul. Di situ kita berfungsi dan harus kita berpikir bahwasanya manusia ini tidak boleh banyak berbicara. Harus lebih banyak mendengar. Nah, kembali lagi ke pengembangan diri sendiri. Ya. Lebih banyak bertafakur, mendengar orang lain. Betul. Jangan selalu mengujudge, ya kan? Biasanya netizen seperti itu. Ya. Betul. Jangan netizen seperti dunia fakta inilah. Karena kita harus saling dulu kan, didengar dulu. Betul. Aku mendengar maka aku berpikir. Wah, itu ya. Begitu kan? Betul. Nah, Betul. dan juga kalau misalkan yang berbicara tuh yang bagus-bagus saja. Adapun ada di hadis riwayat Tirmizi Iya. dari Ibnu Umar berkata bahwasanya janganlah kalian banyak bicara. Rasulullah aja menyuruh kita jangan banyak bicara, kecuali dia bicara atau mengeluarkan kata-kata untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak bicara membuat hatinya menjadi keras. Kita punya lebih lagi penyakit hati yang akan timbul, seperti sombong, dengki dan segala macamnya, ya kan? Nah, ketika hati kita sudah keras, Allah akan jauh dengan kita. Iya. Kita sedih misalkan iman kita hilang, ya kan? Betul. Lebih baik kita kehilangan uang gocap daripada kita kehilangan iman, ya. Betul. Di kelas Iya. itu sih. Duit bisa dicari, iman Benar. lebih rumit banget. Dari 4 poin itu tadi. Benar. Yang pertama tuh perkataan dari Zeno of Citium. Yang perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Terus ya, mendengar daripada berbicara. itu terus ada lagi yang saya bilang kurangi mengeluh bahkan dari sendiri. Itu perkataan dari Marcus Aurelius. Nah, itu kan dari filsafat-filsafat dari Eropa. Iya. Dan saya kolerasikan kepada Al-Quran. Ternyata ya Sama ya berarti Sama. ya. Satu jalur lah ya. Satu jalur. Ya memang intinya ini ilmu-ilmu untuk apa namanya? Mengarahkan diri ya. Mengembangkan diri sendiri. Karena kan menurut saya ya, ini kan filsafat stoikisme kan lahir sebelum Islam datang. Mungkin betul. Islam itu datang udah dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, saya percaya bahwasanya orang-orang filsafat stoikisme itu bahwasanya kan Nabi kan hanya disebut di dalam Al-Quran 25 Nabi. Betul. Yang tidak disebutkan kan banyak. Banyak. Ada Nabi Shits, ada Nabi Sam, terus kan ada Siddhartha Gautama juga itu. Dalam penelitian ada tuh di Indonesia Siddhartha Gautama, seorang ilmuwan menulis bahwasanya beliau adalah nabi. Banyak lah ya sebenarnya. Bukan rasul ya, tapi nabi. Nabi ya, bukan rasul. Kalau rasul kan yang menerima kitab. Betul. Ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu. Nah, dicatat ya Cangcing, Radio Babe, tadi 4 poin yang bikin kita bahagia, dan mungkin itu metode juga ya masuknya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Betul. Tuh, yang pertama ada jangan pernah mengeluh, yang kedua Hindari memberitahu kepada semua orang memberitahu pada semua orang tentang pengembangan diri kita. Yang ketiga ada lakukan hal itu secara secukupnya, sederhana. Iya. Betul. Yang keempat, Yang terakhir memperbanyak mendengar daripada berbicara. nah itu mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan, bahkan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa membuat kita belajar lagi untuk lebih baik ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Ustadz Pandu Ibnu Nur Rahman. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmunya walaupun tidak banyak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk yang tim yang mau
dengar Radio Babe bisa di website www.radiobabe954am.com dan follow Instagram kita di @radiobabe95am atau Facebook ada di Radio Spasi Babe Spasi 954 AM. Dan jangan lupa kalau hubungan telepon kita ada di 0858 9486 2954. Oke, acara ini kita bakal tutup. Cuma sebelum ditutup kita ada doa bersama dari Kandul Ustaz Pandu Ibnu Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Amin amin. Dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassurana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi halalan thayyibah wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ucapkan terima kasih banyak-banyak nih untuk Kakak Ustaz Pandu Ibnu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengisi di Jimat. Benar-benar terima kasih banyak untuk penonton juga yang selalu standby. Saya Zibria Taki dan Ustaz Pandu Ibnu Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.